Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, ini ada berita dari Detik ya, detik.com, tapi saya kira tempat lain juga banyak. Judulnya bagus, judulnya Megawati dan Puan datangi lokasi tragedi Itaewon di Seoul. Ya. Saya bacain aja beritanya. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPR RI Puan Maharani mendatangi lokasi tragedi Itaewon di kota Seoul. Megawati dan Puan juga mengekspresikan rasa duka atas tragedi tersebut dengan menaruh bunga. Maksudnya karangan bunga ya. Megawati dan Puan ke Itaewon pada Kamis 10 November hari ini. Kedatangan keduanya dipersiapkan oleh protokol DPR RI, KBRI Seoul, KBRI di Seoul maksudnya, dan pihak Korea Selatan. Keduanya mendatangi tempat menyampaikan duka bagi VIP. Di situ keduanya menaruh bunga dan menuliskan ucapan duka cita. Jarak tempat duka bagi VIP dan lokasi tragedi sekitar 300 meter masih di wilayah Itaewon. Gimana saudara? Ini ada mantan Presiden RI yang kelima bersama Ketua DPR-nya jauh-jauh dari Indonesia datang ke Seoul, ke Korea Selatan. Antara lain agendanya ya, antara lain tentu saja saya kira ya. Agendanya antara lain datang ke lokasi kejadian tragedi Itaewon. Anda masih ingat itu tragedi akibat perayaan malam seram ya, Halloween ya. Oke, ini saya baca lanjut lagi. Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai Ketua Umum, saya dan para anggota partai menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi di sini, dalam kurung Itaewon. Salam hangat kami, Megawati, dalam kurung lagi Ketua Umum PDI Perjuangan. Demikian tulisan Megawati di buku ucapan duka cita. Kemudian ada lagi, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Oke, itu tadi ucapan dari Megawati ya, Ketua Umum PDIP kepada di buku catatan duka cita yang telah disediakan untuk para tamu. Bagaimana bunyi sekarang tulisan dari Ketua DPR RI Puan Maharani? Kita tahu anaknya Megawati Soekarno Putri ya. Dia tulis begini, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi. Puan Maharani, Ketua DPR RI. Demikian tulisan dari Puan ya. Puan juga sempat menyinggung soal tragedi Itaewon ini saat bertemu dengan Ketua Majelis Nasional Korsel Kim Jin Pyo. Rabu kemarin, Puan mengatakan di Indonesia juga terjadi musibah yang tak jauh berbeda, yaitu tragedi Kanjuruhan. Korban tewas saat perayaan Halloween yang berujung tragedi di Itaewon itu mencapai 155 orang. Tragedi bermula dari kerumunan yang memenuhi Itaewon saat perayaan Halloween. Akibat membludaknya pengunjung saat itu, kebanyakan dari mereka mengalami sesak nafas hingga henti jantung. Saudara sekalian, ini menarik sekali ya. Kalau kita baca Twitter, komentar-komentar biasa netizen. Itu ini Badung yang luar biasa ya. Kalau orang Jawa bilang sak jeplak, cuman karena jeplak itu mulut ya, sak ngetike kali ya. Aduh, itu seru sekali. Anda buka Twitter deh. Ya. Itu antara lain, loh, kok perlu-perlunya datang ke sana gitu ya. Itu waktu Kanjuruhan gimana? Apakah waktu Kanjuruhan keduanya datang ke Malang gitu ya, ke lokasi tragedi mengucapkan duka cita atau apa? Saya tidak tahu, tapi saya tidak membaca itu. Mungkin kalau teman-teman penonton Bang Edi Channel sempat membaca, tolong kasih tahu saya kelewat. Tapi saya tidak mendengar, saya tidak membaca beritanya, tidak menonton beritanya juga bahwa Megawati dan atau Puan Maharani mendatangi lokasi tragedi Kanjuruhan yang di Jawa Timur, di Malang. Anda tahu Malang, Jawa Timur itu adalah salah satu basis kuat PDIP loh. Ya, ada datanya sebetulnya. Sebentar. Datanya ada. Ini dia datanya. Ini dia.
Ini ada data perolehan suara pemilu tahun 2019 DPRD Kota Malang. Ini PDIP itu dapat suara terbanyak ya, dengan 109.000 lebih suara. Ranking kedua itu PKB 65.000. Kemudian ranking ketiga itu Gerindra 45.000. Jadi jauh ya. Jauh sekali. Tapi saya nggak tahu, seperti juga netizen lain, saya nggak tahu apa pertimbangannya, apakah PDIP Megawati khususnya itu melupakan Malang yang menjadi salah satu basis suara PDIP dalam pemilu 2019 dan saya kira juga pada pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga tidak merasa perlu untuk datang mengunjungi dan mengucapkan duka cita. Kalau kita baca komentar di Twitter juga ada yang bercandain, emangnya mau cari suara di Seoul, Korea Selatan. Ya itu pertimbangannya macam-macam ya, tapi memang tadi kalau diulang lagi tadi, kalau memang apa sih namanya, kalau beritanya saya belum baca, belum dengar, belum nonton ya, ada berita PDIP setelah ini Puan atau bahkan ketua umumnya Megawati Soekarno Putri datang ke Kanjuruhan. Nah, memang ada perintah dari PDIP ya. Memang ada perintah dari Megawati tentang tragedi Kanjuruhan ya. Juga dari Puan. Misalnya begini. Tragedi Kanjuruhan, Megawati perintahkan 3 pilar PDIP bantu korban. Nah, ini ada memang ya. Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober masih menyisakan luka mendalam, bukan hanya bagi masyarakat dan sanak keluarganya menjadi korban, melainkan juga bagi bangsa Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Presiden RI ke-5 tersebut menugaskan kepada Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah. Kita tahu Ahmad Basarah itu adalah Wakil Ketua MPR dari Partai PDIP. Dari PDIP. Dan Menteri Sosial Tri Risma Rahani untuk langsung takziah ke rumah duka keluarga korban yang berdomisili di Malang Raya. Jadi kita tahu Menteri Sosial juga siapa namanya, Risma yang biasa kita sebut gitu ya, juga kader PDIP. Lumayan dia memerintahkan kedua petingginya untuk langsung takziah. Takziah itu datang berkunjung kepada keluarga korban, keluarga yang meninggal. Nah, mungkin ini bisa menjadi jawaban bagi netizen yang bunyi-bunyi, yang sorry ya, yang nyinyir. Ngapain aja Puan dan Mega? Ada bos, ada bro, ada sis ya. Mereka datang mereka memerintahkan petinggi PDIP untuk datang berkunjung ke rumah keluarga yang meninggal, keluarga korban, bertakziah. Saya nggak tahu apakah Risma dan Ahmad Basarah memenuhi perintah ketua umumnya untuk berkunjung ke keluarga korban. Kalaupun datang, berapa keluarga korban yang dikunjungi dan ngapain aja di sana? Apakah menyampaikan duka cita sambil memberikan bantuan duka cita, uang duka cita dan lain-lain? Saya nggak tahu. Tapi kembali ke soal yang tadi, ini memang kadang-kadang apa nyebutnya ya? Ada semacam salah prioritas apa bagaimana? Mungkin ada penonton Bang Edi akan mengatakan, lo nyinyir lo, orang lagi di sana di Korea ya wajar aja lah kalau sekalian berkunjung ke lokasi bencana. Saya setuju. Di situ disebutkan bahwa itu diatur oleh protokoler KBRI Seoul, berarti oleh negara ya, karena yang datang adalah mantan presiden dan ketua DPR, oke lah ya. Diatur oleh protokol PDIP, oke juga lah gitu ya, oke juga lah. Setuju lah itu dari kunjungan sekalian mampir, setuju. Tapi pertanyaan tadi lagi-lagi mengusik, waktu Kanjuruhan kalian datang nggak? Kan lebih dekat. Dan yang lebih penting lagi, Kanjuruhan Malang itu adalah salah satu basis sumber suara PDIP. Ya kalau nggak datang kita juga nggak tahu alasannya apa kan, nggak tahu alasannya apa, terserah mereka. Tapi itulah yang terjadi. Mau nyebutnya apa? Mau nyebutnya salah apa tadi? Salah fokus, salah prioritas. Ya kita nggak tahu juga. Mungkin mereka punya pertimbangan yang lain-lain. Kalau Anda bagaimana? Punya pendapat lain? Monggo, nggak apa-apa juga. Seperti biasa, saya serahkan kepada penonton Bang Edi Channel untuk menyimpulkan. Saya kira gitu ya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.